Pak Ustadz pernah dengar nggak sejarahnya dulu Nabi Muhammad itu, anaknya Nabi Muhammad, ada satu anaknya Nabi Muhammad, putrinya namanya Zainab, itu dulu juga berbaiat loh Pak Ustadz, bersaksi di depan Nabi Muhammad, bahkan sama Nabi Muhammad sendiri. Betul. Kenapa ya dia kok harus masuk Islam lagi sementara ayahnya Nabi Muhammad sendiri ya kan? Ya ini sebenarnya sampai ini kisah ini kepada kami yang disebut dalam tanda kutip ustadz tadi. Tapi kebanyakan ustadz nih mohon maaf kepada kita itu agak disimpan rapat-rapat gitu ya. Entah macam mana itu agak jarang diungkap. Iya. Padahal jelas itu riwayatnya itu putri Nabi itu pun bersyahadat kepada Rasulullah padahal dia anak Nabi. Itu dapat Pak Ustadz dapat dulu di sekolahan, di kuliahan dulu. Di kuliahan itu ada. Cuma lagi kita pikir ini hanya sekelumit riwayat yang tak punya makna. Begitu kita masuk tarekat, oh iya pula ya. Anak Nabi aja bersyahadat. Awak anak siapa? Iya. Udah langsung Nabi Muhammad. Kalau ditanya ke Islam mau kurang Islam apa lagi? Tapi itulah pentingnya syahadat. Supaya kita paham. Kalau anak Nabi, kalau putri Nabi saja bersyahadat kepada nabinya, ya konon lagi kita. Kita ini bukan anak Nabi. Iya. Bukan anak Rasul, bukan anak ulama. Kita ini tahu Islam itu karena ayah kita Islam, mama kita Islam, dan ayah mak kita tak pernah mengajarkan tentang syahadat tadi. Wali-wali jiwa kita itu tidak pernah mengajarkan tentang syahadat tadi itu sedetail ini. Mereka hanya menyebutkan rukun Islam 5. Pertama syahadat. Udah, tapi mereka tidak pernah mengajarkan kita bagaimana syahadat itu seharusnya. Iya. Ya udah syahadat itu kalimat syahadat. Kita hafal kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah sekadar mengucapkan itu saja? Kan tidak. Iya. Harus ada orang yang menyaksikan kita. Nah, siapa yang menyaksikan kita? Orang-orang yang sudah bersaksi di hadapan wali-wali Allah tadi. Abu Bakar kepada Rasulullah, Umar, Utsman, Ali. Bahkan Ali pun bersyahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah luar biasa. Nah, anaknya lagi, anak angkat ya. Menantunya Sayyidina Ali itu. Sepupu, iya. Itu kenapa Pak Ustadz kalau bisa ditutupi kebenaran itu? Padahal kan itu kan kebenaran. Mungkin tidak ada niat untuk menutupi. Iya. Cuma lagi ada pergeseran pemahaman mungkin di zaman penjajahan kurasa kita ada. Iya. Tidak ada niat menutupi. Sama seperti kami dulu ketika kami lebih fokus terhadap ilmu fikih. Iya. Toharoh, sholat, wudu, zakat, segala macam. Tidak ada niat untuk menutupi. Tapi fokus ke ilmu pengetahuan untuk menyampaikan kepada masyarakat itu ke situ langsung. Toharoh, segala macam. Padahal ada lebih penting lagi tentang tauhid tadi. Bahkan kita baca sejarah bagaimana Rasulullah mendakwahkan tauhid ini selama 13 tahun di kota Makkah. Lebih lama daripada mendakwahkan hukum-hukum fikih di kota Madinah waktu itu. Tapi mungkin pergeseran pemahaman itu di zaman penjajahan tadi. Penjajahan itu mungkin. Karena sebelum kita wawancara ini, saya juga wawancara sama kakek Malik. Apa beliau bilang? Saya tanya tadi langsung sama kakek Malik sebelum kita di sini. Kek, berapa lama kakek sudah mendakwahkan ilmu tauhid, adab, akhlak dan lain sebagainya? Dia bilang tadi kalau tidak salah mulai tahun 97. Tahun 97. Mulai tahun 97. Itu mulai tahun 97 awak masih SD. Tahun 97. Nah, jadi saya bilang, kenapa kek syahadat itu menurut kakek kenapa syahadat itu ilmu syahadat itu jarang dulu disampaikan. Sampai sekarang kan orang awam sulit memahami itu atau menerima itu. Nah, kakek bilang tadi menurut kakek dan menurut sepanjang yang kakek ketahui dari Tuan Syekh, ini terjadi pada zaman penjajahan kata beliau. Karena dulu orang-orang yang paling menentang penjajahan di Indonesia ini adalah orang-orang yang bertarekat. Tuan-tuan guru, tuan-tuan Syekh, wali-wali Allah yang memiliki ilmu tauhid yang sangat tinggi. Artinya dipersempit ruangnya, dipersempit ruang. Karena banyaknya dulu orang-orang yang bertarekat menentang penjajahan di Indonesia ini, sehingga kemudian ada kemungkinan
kebijakan pemerintah kolonial Belanda itu membatasi orang-orang untuk tak berbaiat dan bersyahadat. Karena berbaiat bersahadat itu mengikat jiwa mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Begitu berjuang menurut di jalan kebenaran. Berjuang di jalan. Karena kalau sudah berbaiat bersahadat, jangankan hartanya, jiwanya pun dipersembahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang memang betul-betul bertauhid. Bertauhid. Karena mereka bukan hanya mengharapkan surga lagi. Untuk apa surga bagi mereka? Karena mereka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya masuk surga, kita hanya minjam. Tapi kalau kita bersama Tuhannya, Allahnya, kita yang memiliki surganya. Artinya dapat ridho tadi, kita pun bisa tinggal selama-lamanya di terserah surga. Jadi nanti kalau kita hanya pengen masuk, ya udah masuk ya pasti suruh keluar. Masuk. Kan begitu ya, Pak? Jadi kakek tadi menjawab. Jadi pertanyaan ini baru saya tanyakan sama kakek tadi. Kata kakek mungkin karena itu. Dan kita baca pun memang ilmu sejarah, memang orang yang paling menentang penjajahan ini orang-orang bertarekat. Berarti kalau begitu Pak Ustadz, wali-wali Allah dulu yang dia punya ilmu ketuhanan, ingin mengajarkan ilmu ketuhanan, itu berarti tertutup ya, sembunyi-sembunyi gitu ya Pak Ustadz. Biar jangan takut dijajah itu tadi ya. Makanya penyebarannya itu nggak cepat ya, lambat. Mungkin ada juga benarnya itu setelah datangnya penjajahan ini, karena pihak penjajah takut takut sekali dengan gerakan orang-orang yang bertarekat bertauhid ini. Sebenarnya orang bertarekat bertauhid ini sebenarnya damai-damai. Orangnya damai-damai, cinta kasih sebenarnya. Tapi kalau sudah mengganggu kedamaian tadi, ya turun tangan. Kebenaran pun harus ditegakkan. Biar jangan orang itu berkuasa semena-mena, tamak gitu ya. Bahkan dalam kitab sejarah itu kita baca salah seorang sunan Gunung Jati itu kan ikut bertempur melawan penjajahan, dan itu orang-orang yang bertarekat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali Songo. Wali-wali Songo dan lain sebagainya. Kalau nggak salah para wali-wali Songo ini dulu yang menyebarkan agama Islam. Dan mereka bertarekat. Iya. Nah, kalau mau kita jujur membaca sejarah tentang Islam dari wali-wali Songo, maka kita harus menerima ikhlas atau tidak ikhlas, mereka semua bertarekat. Memang itu jarang ya. Sekarang ini sejarah itu udah jarang diimplementasikan. Iya, betul. Karena sekarang ini gawat lah. Kalau tak pandai-pandai kita membatasi diri kita, tak pandai-pandai kita mencari kawan hidup kita, maka kita akan lupa semuanya. Makanya di zaman Rasulullah itu ada disebut sahabat. Sahabat itu. Semua orang bisa jadi kawan kita, tapi tak semua kawan bisa menjadi sahabat kita. Maka dalam hidup ini carilah manusia itu yang bukan hanya sekadar menjadi kawan, tapi menjadi sahabat. Karena sahabat itu insya Allah bukan hanya waktu senang dia ada, bukan hanya waktu susah dia ada, susah senang ada dia. Bahkan ketika kita salah pun dia berani untuk mengajak kita kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat tadi. Itulah pentingnya sahabat. Dan ditulis dalam kitab-kitab sejarah ada beberapa orang sahabat yang paling utama di sisi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah susah, mereka ada. Ketika Rasulullah berjihad, mereka ada. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, mereka ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW perang, mereka tetap ada. Makanya kelas mereka sahabat. Para sahabat itu tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan sahabat-sahabat yang lain. Begitulah kita seharusnya di dunia ini jangan hanya mencari teman, kawan. Carilah sahabat-sahabat yang membersamai kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Pak Ustadz sendiri cocok nggak keputusannya itu untuk mencari sahabat itu di dalam sebuah tarekat? Yes, itu sudah pasti. Sahabat-sahabat yang di dalam tarekat itu insyaallah satu frekuensi sama kita. Iya, karena jiwa persaudaraannya tinggi ya Pak Ustadz. Iya, jiwa persaudaraannya tinggi. Bahkan ketika saya pertama kali masuk tarekat ini, begitu kita kumpul di sini, acara waktu itu Sa'banan kalau tak salah. Oh ya. Nah,
Seperti jiwa kita yang melihat kawan-kawan kita jamaah-jamaah ini macam pernah kita jumpa. Di mana kami jumpa ini? Seperti tidak asing ini. Tidak asing lagi ya. Nah, itu makanya saya bilang tadi satu frekuensi. Begitu kita jumpa, seperti kita pernah jumpa sama dia. Iya. Kita pernah duduk bersama, kita pernah bercengkrama. Begitu kita ajak ngobrol, insya Allah sebagian besar nyambung satu. Itu satu frekuensi tadi. Merasa asing itu sudah gak ada lagi. Iya, begitu memang. Yang timbul hanya keakraban. Iya, keakraban itu dia. Terima kasih Pak Ustadz iya, atas waktunya ya Pak Ustadz. Iya. Nah, ini anggota ada berapa ini Pak? 3, alhamdulillah. 3. Orang tua masih ada 2. Ada 1, iya, masih ada. Tapi sakit lah. Mertua masih tinggal yang 1 laki-laki. Yang perempuan sudah meninggal waktu di semester 4 kuliah. Itu kemarin Pak Ustadz kan sempat sakit Pak Ustadz, mertua laki-laki. Iya. Gimana sekarang keadaan? Ya, artinya sakit secara fisik masih ada. Tapi dulu kan dia sakitnya bukan hanya fisik saja. Mengeluh, tidak ikhlas. Dan kalau hari ini walau fisiknya sakit, tapi beliau itu lebih banyak berzikir, lebih banyak ikhlasnya daripada mengeluh dulu di awal-awal sebelum kita jumpa dengan tarekat ini. Nah, kita pernah membawa berobat ke tarekat ini melalui wasilah Pak Suwardi, Pak Muhammad Suwardi. Alhamdulillah, walau mungkin fisiknya hari ini kita lihat secara zahir sakit, tapi dia lebih baik secara batin, jiwanya itu lebih baik. Lebih banyak zikirnya daripada mengeluhnya. Kalau dulu ya Allah ya Tuhan, merepet ya. Kalau sekarang ya Allah. Merepet pun Allah. Lebih bagus begitu ya kan? Kesal pun Allah. Daripada kita kan hari ini banyak orang yang kelihatan zahirnya sehat. Iya. Sebenarnya sakit jiwanya. Banyak yang zahirnya senang, tapi batinnya susah. Ya Allah. Banyak yang nampak kehidupannya seperti bahagia, tapi banyak masalah. Allah. Inilah yang harus kita waspadai. Iya. Kita ini lupa. Sebenarnya yang kita lihat hari ini hanya perumpamaan-perumpamaan. Iya, memang kemarin gini Pak Ustadz, dulu aku pernah dengar kakek mati pernah bilang gini. Masalah kebahagiaan bukan masalah ukuran kaya atau miskin. Betul. Karena kebahagiaan itu masalah hati dan pikiran. Iya, betul. Tapi malahan Pak Ustadz, banyakan yang kaya yang malah susahnya. Yang kaya yang banyak susahnya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz ya atas waktunya Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video kita kali ini, hasil perbincangan kita kali ini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya Pak Ustadz harus sering-sering